Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 10 Februari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Rajin Buang Sampah. Rajin buang sampah. Firman Tuhan terambil di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 18 tentang manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sungguh dosa adalah sebetulnya sampah dalam kehidupan kami. Namun yang cukup menarik bahwa seringkali kami tahu sampah itu tidak baik, namun seringkali justru bukan kami buang, namun kami simpan dengan begitu luar biasa dekat dalam kehidupan kami dan tidak mau melepaskannya. Kami ingin belajar Tuhan untuk membuang sampah kehidupan di dalam hidup kami ini, yaitu dosa-dosa yang merusak dan membawa penyakit dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, rajin buang sampah. Kebersihan adalah sesuatu yang menjadi ukuran sebuah tempat, sebuah negara itu dianggap sebagai negara maju atau negara mundur. Negara-negara maju seperti Singapura atau sahabat seperjalanan yang sudah keliling ke berbagai negara, namun Singapura yang paling dekat, mungkin banyak yang sudah pergi ke sana. Satu kali waktu saya ke Singapura, itu pertama kali saya ke Singapura, saya bawa alas kaki, sepatu itu memang baru, kemudian berjalan-jalan keliling kota, beraktivitas 1 hari. Lalu kemudian saya kembali ke tempat menginap bersama dengan istri dan keluarga. Sewaktu kembali ke tempat nginap, saya buka sepatu, lalu saya lihat telapak sepatu saya, itu hampir tidak ada kotoran. Debu pun hampir tidak ada. Jadi seakan-akan sepatu yang dipakai itu, sepatu yang masih dari toko belum dipakai buat jalan-jalan. Begitu luar biasanya kebersihan. Dan kebersihan adalah salah satu bentuk tanda kemajuan sebuah negara ataupun di dalam aspek kehidupan kita secara menyeluruh. Kalau kita jalan-jalan di Indonesia bagaimana? Anda ada jalan seharian, lalu Anda pulang kembali ke tempat asal Anda, tergantung memang tempatnya. Tapi tidak akan menemukan tempat di mana keliling-keliling kita di Indonesia, di kota-kota tertentu di Indonesia, lalu pulang sepatu yang sudah dipakai seharian itu sama bersihnya seperti beli sepatu di toko baru. Itu tidak mudah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa sampah dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bersih dalam kehidupan ini? Sampah dalam kehidupan ini Alkitab mengatakan apa? Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap. Yang hidupnya di dalam dosa, hidupnya dalam kebodohan, dan hidupnya di dalam kedegilan hati. Apa yang dimaksud dengan kedegilan hati? Yaitu berbuat yang buruk terus-menerus dan tidak mau berubah. Apa itu kebodohan? Berbuat yang buruk dan terus-menerus tidak berubah. Kita tahu dengan jelas bahwa sampah itu membawa banyak penyakit. Sampah itu bisa menimbulkan tetanus. Sampah itu bisa menimbulkan hepatitis A. Sampah itu bisa menimbulkan penyakit cacingan. Sampah itu bisa menimbulkan sakit demam berdarah. Sampah itu bisa menyebabkan keracunan makanan. Dan sampah juga bisa mengakibatkan infeksi kulit. Trakoma namanya. Dan sampah juga kalau kemudian kemana-mana itu akan mencemari sungai, laut terkontaminasi. Lalu kemudian sampah yang busuk itu dimakan oleh binatang darat, binatang laut. Lalu binatang itu dimakan oleh kita. Akhirnya sampah itu kembali kepada kita. Kita yang memakannya. Beberapa binatang laut itu mengandung banyak racun karena memakan daripada larutan kimia atau sampah-sampah yang terbuang dari sungai menuju kepada ke laut. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa sampah dalam kehidupan manusia? Saya mencoba untuk mengabjad sampah-sampah dalam kehidupan itu dari A sampai Z. Mungkin tidak terlalu tepat, ada yang sedikit dipaksakan, namun tidak apa-apa.
Yang penting kita ingat bahwa sampah itu dari A sampai Z harus kita buang. Tidak boleh ada yang kita tinggalkan, tidak boleh ada yang kita sisakan. Itu sampah dalam kehidupan. Mari kita dari A sampai Z. A. Apatis. B. Bullying. C. Cekcok. D. Dendam. E. Emosi. F. Fitnah. G. Gosip. H. Hasut. I. Intimidasi. J. Jahat. K. Korupsi. L. Lemot. M. Marah. N. Nyinyir. O. Oportunis. Orang yang terus mencari keuntungan, oportunis untuk keuntungan diri. P. Palsu. Kehidupannya palsu, bermuka dua. Ki. Nah, ki ini bagaimana? Ki itu dalam bahasa Sunda, kitu-kitu wae. Apa itu kitu-kitu wae? Ya begitu-begitu saja, tidak mau berubah. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan, mereka itu hidup dalam kebodohan, hidup dalam kedegilan hati. Itu yang disebut dengan kitu-kitu wae. Dalam bahasa Sunda, kitu-kitu wae itu artinya begitu-begitu saja, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami perkembangan. Sekian lama menjadi orang percaya, kitu-kitu wae. Begitu-begitu saja, tidak berubah, tetap hidup di dalam hidup lama. Selanjutnya, R, rakus. S, sirik. T, tamak. U, sukanya utang, nggak bayar-bayar. Ini masalah utang, banyak. Kemudian V, apa itu V? Ini agak maksa. Pilih-pilih, milih-milih. Hidupnya tidak mau kemudian bagaimana totalitas, hanya memilih yang disukai. Itu pilih-pilih. W, apa W? Maksa juga. Weleh-weleh, tetap aja nggak berubah. Itu weleh-weleh. Tetap aja tidak mau berubah. Y, apa Y? Yuk. Kalau diajak yang salah, dia yuk. Kalau diajak yang benar, dia tidak mau. Z, hidupnya siksak. Mari kita lihat, orang yang berkendaraan, kalau kendaraannya tuh siksak, saya naik motor kemana-mana. Itu paling kemudian mengganggu kalau orang siksak. Dan itu membahayakan dirinya, dan juga membahagiakan orang lain. Hidupnya nggak bisa lurus. Hidupnya tidak bisa tertib. Hidupnya melanggar. Hidupnya semaunya. Itu yang kehidupan siksak. Dari A sampai Z ini, silakan sahabat seperjalanan juga mencari nama-nama daripada sampah-sampah kehidupan ini. Harus kita buang. Apatis, bullying, cekcok, dendam, emosi, fitnah, gosip, menghasut, intimidasi, jahat, korupsi, lemot, suka marah, suka nyinyir, oportunis, palsu hidupnya, kitu-kitu wae, rakus, sirik, tamak, suka berhutang, weleh-weleh, filih-filih. X, apa itu X? Itu cakra. Cakra itu cross. Kalau diajak benar itu selalu menjilangkan tangan seperti X. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau sampah itu membawa penyakit, sampah juga berbau busuk. Marilah kita rajin untuk membuang sampah dalam kehidupan ini. Itu akan menyehatkan hidupmu, menyehatkan lingkunganmu, menyehatkan keluargamu, menyehatkan masa depanmu, dan menyehatkan semua orang yang engkau temui. Di mana engkau berada membawa berkat, bukan di mana engkau membawa penyakit. Mari kita rajin membuang sampah. Mari kita teliti apa sampah dalam kehidupan daripada setiap sahabat seperjalanan itu yang masih ada di dalam diri kita. Semakin kita sering membuat sampah, semakin kita rajin membuang sampah, hidup kita semakin bersih, hidup kita semakin sehat, hidup kita semakin membahagiakan. Bersih buat dirimu, buat orang lain, sehat buat dirimu, buat orang lain. Dan kemudian membahagiakan buat dirimu juga, buat orang lain. Mari kita rajin buang sampah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk seorang yang kena COVID yang tadi saja menghubungi saya untuk minta didoakan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan di dalam hidup ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, tetap beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa rajin membuang sampah dalam kehidupan ini. Segala dosa kebiasaan buruk yang masih melekat dari kita, buang dan jangan dipungut lagi. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.